Anda mungkin sedang menjalani program diet, atau dulu mungkin sudah pernah melakukan diet. Namun hasilnya nggak seperti yang Anda harapkan. Awal-awal turunnya bagus, cepat, tapi kemudian stuck sampai berat tertentu. Beratnya nyangkut ya kalau cuma beberapa hari, tapi bisa jadi beberapa minggu, bahkan sampai beberapa bulan. Makanannya sudah dikurangi, sudah jaga makan, hindari manis-manis, hindari gorengan, hindari nasi, tapi tetap beratnya berhenti sampai di situ. Karena sudah susah-susah jaga pola makan, tapi beratnya tidak turun-turun, akibatnya orangnya jadi malas melakukan program diet, makan seperti biasa lagi, beratnya kembali seperti sebelumnya, dan lebih parah malah. Di video ini kita akan bahas tentang apa yang bikin berat badan itu stuck, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Penyebab pertama gagal adalah tidak menghitung kalori yang tersembunyi. Makanan sudah sehat, bagus, tapi camilan saat nonton tidak dihitung. Makanan sudah sehat, sayur, buah, salad, tapi dressing, topping, kuahnya dimakan semua. Banyak lagi. Terus nggak makan nasi, nggak makan malam, tapi minuman-minumannya masih minuman yang bergula. Akibatnya kalori yang dimasukkan sama aja seperti saat sebelum diet. Jadi yang dilakukan pertama, bila berat badannya stuck adalah evaluasi pola makan. Adakah makanan atau kalori-kalori yang belum dihitung? Oke, sudah ngatur pola makanan. Harusnya makanan yang dimakan itu sudah lebih sedikit kalorinya daripada kalori yang dikeluarkan, atau dari penghitungan kebutuhan kalori sebelumnya. Tapi beratnya kok tetap nggak turun-turun. Kenapa? Padahal prinsipnya kalau kalori yang keluar lebih banyak daripada kalori yang masuk, harusnya berat badannya turun. Tidak semudah itu, karena yang sebenarnya memengaruhi kalori keluar adalah kecepatan metabolisme kita. Nah, kalau orang diet, beratnya turun, terus kemudian jaga makannya yang ekstrim, kecepatan metabolisme orang itu cenderung turun, makanya dia harus semakin mengurangi jumlah porsi makanannya. Yang kedua yang perlu dilakukan untuk mempertahankan supaya berat badan bisa tetap turun adalah dengan menjaga massa otot di dalam tubuh. Cara paling efektif untuk menjaga massa otot adalah dengan melakukan olahraga, bisa dengan jalan, sepedaan, atau latihan beban di rumah. Pada orang tertentu bisa bilang diet tanpa olahraga, berat badan turun sekian kilo dalam beberapa waktu tertentu. Nah, itu pada orang itu dia beruntung memiliki genetik yang bagus. Tapi kebanyakan orang pada umumnya kalau kita diet, yang turun itu selalu dua, otot dan juga lemak. Yang mana duluan yang lebih turun itu kita nggak bisa tahu karena itu memang ditentukan oleh faktor gen. Untung-untung kalau lemaknya yang dipakai. Tapi kalau ternyata ototnya yang dipakai sama tubuh dan kita nggak ada usaha untuk mempertahankan otot, ototnya habis dipakai, tubuhnya jadi pelan metabolismenya. Akibatnya berat badannya jadi stuck. Jadi mesti olahraga. Yang ketiga, yang mesti diperhatikan supaya berat badan bisa tetap turun saat menjalankan program diet adalah aktivitas fisik. Yang dimaksud aktivitas fisik di sini adalah kegiatan sehari-hari seperti berjalan, naik tangga, kemudian ambil minuman, ambil makanan, dan lain-lain. Saat kita belum diet, tanpa sadar kita ini jadi lebih aktif karena kita merasa memiliki banyak energi, kita apa-apa mau jalan, kita apa mau ngambil sesuatu ya mau berdiri. Saat menjalankan program diet, badan kita terasa lebih lemas tanpa kita sadari. Kita jadi berusaha mengurangi gerakan, nggak jalan terlalu jauh, kalau naik tangga lebih males. Terus kemudian mau ngambil minum ya tidak dilakukan, jadi minumnya yang dibawa, gelasnya ditaruh di meja, jarang berdiri, lebih banyak duduk dibanding sebelumnya. Aktivitas-aktivitas kecil ini yang penting untuk dijaga, untuk menjaga kecepatan metabolisme kita, supaya kalori yang keluar jangan berkurang dibandingkan sebelum diet. Yang keempat, makan cukup protein. Makanan protein bisa dari ayam, sapi, tahu, tempe, telur. Jadi contohnya untuk orang dengan berat badan 50 kg, dia harus makan protein itu sebanyak 40-50 gram seharinya. Bisa dapat dari ayam, itu contohnya dari 2 potong dada ayam, itu sehari. Kebutuhan untuk mencukupi protein ini penting selama menjalankan program diet. Dia berguna untuk mempertahankan massa otot yang tadi kalau massa ototnya turun, metabolismenya jadi melambat, berat badannya jadi stuck. Dan protein itu juga penting untuk memperlama rasa kenyang. Jadi ya, meskipun banyak yang mengatakan diet itu makannya bebas, bisa makan dengan nasi, bisa makan dengan karbohidrat lain, asalkan jumlah kalorinya itu di bawah kalori yang dihitung, tapi akan tetap lebih memudahkan bagi tubuh kalau makanan yang dimakan itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi ya termasuk vitamin dan mineral, contohnya kalau vitamin B1, vitamin B7, itu kepakai untuk kecepatan metabolisme. Makanya makanan-makanan selama diet, usahakan adalah makanan alami yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Yang terakhir, jaga kualitas dan kuantitas tidur Anda. Usahakan 7-8 jam untuk mempertahankan kecepatan metabolisme tubuh.
Nah, kalau saya memiliki kebiasaan tidur di bawah itu, gimana terus? Ya, setidaknya Anda tahu bahwa tubuh itu butuh tidur untuk mempertahankan kecepatan metabolisme tubuhnya. Kalau memang Anda punya tujuan menurunkan berat badan, ya memang perlu ada usaha dan latihan supaya tidurnya bisa sesuai jam. Karena pada tubuh yang kekurangan tidur, dia akan berusaha untuk menghemat energi, yang dimana kalau pada tubuh kita, cadangan energinya itu adalah lemak. Kemudian dia juga berusaha untuk meningkatkan cadangan energi, jadi kita jadi lebih gampang craving makanan-makanan. Nah, tubuh itu juga pinter. Dia tahu makanan-makanan mana yang gampang meningkatkan kadar lemak dalam tubuh. Seperti dari sumber yang banyak gulanya. Dan kurang tidur menyebabkan perubahan dari keseimbangan hormon dalam tubuh. Jadi kalau ditanya, apakah penting tidur untuk diet? Penting. Apakah harus? Tergantung Anda. Kesimpulannya, untuk menurunkan berat badan, yang harus dilakukan adalah menjaga kalori yang keluar lebih tinggi daripada kalori yang masuk. Nah, tapi di luar faktor itu, ada yang disebut dengan kecepatan metabolisme, itu harus dijaga supaya kalori yang keluar ini tetap jumlahnya lebih tinggi daripada kalori yang masuk. Supaya bisa menjaga kecepatan metabolisme, ya Anda perlu memperhatikan 3 hal tadi, yaitu olahraga, kemudian kebutuhan tidur, dan aktivitas fisik. Sekian penjelasan apa yang menyebabkan berat badan stuck, dan apa yang mesti dilakukan untuk mengubahnya. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang sedang menjalankan program diet. Jangan menyerah, tetap makan makanan yang sehat, tetap berusaha menurunkan berat badan, karena hal yang bagus itu memang harus diperjuangkan. Kalau Anda tahu ada teman Anda yang diet tapi belum berhasil, Anda bisa bagikan video ini pada mereka, supaya bisa membantu mereka menurunkan beratnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap sehat.